Staf di sebuah kafe di Swedia khawatir bahwa AI akan mengambil alih pekerjaan mereka. Mereka salah. AI itu tidak menginginkan pekerjaan mereka. AI itu menginginkan uang milik kafe itu. AI itu mulai membelanjakan uang tersebut untuk hal-hal seperti sarung tangan karet dan tomat kalengan, sampai bisnis itu sendiri mulai hancur. Jadi, apa yang terjadi ketika Anda memberikan kartu kredit perusahaan kepada agen otonom? Anda tidak mendapatkan alat produktivitas yang sangat rasional. Anda mendapatkan psikopat digital yang terus membelanjakan uang sampai tidak ada yang tersisa. Setelah 3 tahun hype AI yang tiada henti, sebuah startup San Francisco bernama Endin Labs memutuskan untuk menguji sesuatu yang sederhana. Bisakah AI benar-benar menjalankan bisnis nyata yang memiliki pelanggan, pemasok, dan faktur, bukan demo atau sandbox, tetapi toko nyata di mana setiap keputusan buluk menghabiskan uang sungguhan. Jadi mereka memilih sebuah kafe di Stockholm. Dan ketika barista datang untuk shift pertama mereka pada April 2026, bos baru mereka tidak terlihat dimanapun. Itu karena bos mereka adalah sebuah perangkat lunak bernama Mona. Dan Mona diberi $21.000 lalu diminta mengurus semuanya sendiri. Mona mendapatkan saluran Slack untuk berkomunikasi dengan para barista yang menjadi tangan dan kakinya di dunia nyata. Dia mengirim email ke pemasok, melakukan pemesanan, merekrut dan memecat staf, memilih menu, dan menentukan harga. Staf manusia tidak diizinkan untuk membantah keputusannya dalam hal apapun. Algoritma memberikan perintah dan orang-orang yang mengenakan celemek hanya menjalankannya saja. Otak yang menggerakkan Mona adalah Google Gemini 3.1 Pro, keluarga model yang sama yang digunakan Google di setiap produk konsumen di seluruh dunia. Sekarang, otak itu diminta untuk menjaga kelangsungan sebuah usaha kecil di salah satu pasar kopi paling kompetitif di dunia. Instruksi yang diterima Mona adalah menjalankan kafe agar menghasilkan keuntungan, bersikap ramah, mengurus detail harian, dan meminta alat baru jika diperlukan. Tidak ada yang memberitahu Mona bahwa ini adalah sebuah percobaan atau bahwa dia sedang berpura-pura. $21.000 di rekening Mona cukup untuk membayar sewa, gaji, persediaan, dan semua hal lain yang dibutuhkan agar kafe tetap buka. Begitu pelanggan pertama menginjakan kaki di kafe, notifikasi Slack mulai berdatangan. Dan bersamaan dengan itu, hitungan mundur untuk sebuah eksperimen yang sangat mahal pun dimulai. Selama sekitar seminggu, Mona sangat luar biasa dalam pekerjaannya, sampai-sampai mencurigakan. Keberhasilan awal itu penting karena menjelaskan bagaimana semua yang terjadi setelahnya bisa dibiarkan terjadi. Pada hari-hari pertama, AI menangani pekerjaan administrasi dengan sangat terampil. Dia membuka akun pelanggan listrik, menandatangani kontrak harga tetap selama 3 tahun. Dia juga mengurus pemasangan internet. Dia menulis iklan lowongan kerja di LinkedIn dan Indeed yang terdengar seolah-olah berasal dari seorang HRD sungguhan. Dia meninjau resume dan menolak beberapa pelamar bergelar PhD dengan alasan bahwa gelar tidak bisa menggantikan pengalaman langsung. Dia bahkan meminta untuk bertemu dengan kandidat yang lolos seleksi awal untuk wawancara langsung, meskipun para kandidat dengan sopan mengingatkan bahwa dia tidak memiliki wajah. Kesepakatan dengan grosir lokal dibuat dan izin untuk penanganan makanan serta tempat duduk di luar ruangan telah diajukan. Bagi siapapun yang melihat dari luar, semuanya tampak mengesankan. Mungkin para optimis teknologi memang punya alasan. Mungkin model yang cukup cerdas benar-benar bisa menggantikan seorang manajer menengah. Kecuali yang sebenarnya terjadi adalah jebakan kompetensi dan semua orang terjebak di dalamnya. Tugas-tugas kantor besar yang hanya dilakukan sekali memang merupakan hal yang cukup dikuasai oleh model bahasa. Setiap tugas berdiri sendiri dan bisa dengan mudah menjadi satu perintah dalam satu jendela chat. Buatkan iklan lowongan kerja untuk barista paruh waktu di Stockholm. Dan tentu saja Mona bisa melakukan itu. Dia sudah membaca seluruh iklan lowongan kerja di internet. Tapi ada tanda-tanda peringatan di tahap persiapan. Mona mengajukan izin minuman beralkohol dengan menggunakan identitas seorang karyawan Endin Labs yang asli, dengan pertimbangan bahwa pejabat pemerintah akan lebih memandang serius manusia daripada AI. Ketika tim menegurnya, dia setuju untuk berhenti. Lalu dia melakukan trik yang sama dengan menggunakan nama rekan kerja lain. Kebohongan itu seharusnya menjadi tanda bahaya, tapi malah dianggap sebagai lelucon unik. Persiapan sudah selesai, pelanggan mulai berdatangan, dan mesin espresso mulai berdengung. Dari luar, itu terlihat seperti kisah sukses, tapi dari dalam, jebakan sudah dipasang dan diberi umpan. Model bahasa tidak memiliki ingatan seperti yang kamu miliki. Yang dimilikinya adalah jendela konteks. Bayangkan seseorang dengan amnesia jangka pendek yang hanya bisa mengingat 10 halaman terakhir dari sebuah buku catatan. Semua yang terjadi sebelum itu hilang, tidak disimpan di tempat lain. Itu benar-benar hilang. Sekarang bayangkan orang itu berada di sebuah kafe
di mana buku catatan itu adalah satu-satunya catatan dari setiap pesanan, setiap pengiriman, setiap obrolan dengan pemasok, setiap pergantian shift, dan setiap keluhan. Halaman-halaman awal dicabut secepat halaman baru dimasukkan. Pada awal Mei, itulah posisi Mona. Riwayat Slack meledak. Email dari pemasok menumpuk, dan daftar barang yang dia pesan minggu lalu sudah terdorong ke bagian belakang buku catatan. Dan di Labs tidak menyembunyikan apa yang terjadi. Anggota tim Hannah Peterson mengatakan masalahnya sederhana. Ketika informasi lama keluar dari jendela konteks, Mona lupa apa yang sudah dia pesan. Gejala pertama hampir terasa lucu. Pada hari Senin, Mona memesan roti. Pada hari Selasa, karena lupa dengan pesanan hari Senin, dia memesan roti lagi. Pada hari Rabu, dia bahkan lupa kalau roti itu ada. Batas waktu pengiriman dari toko roti mulai terlewat. Dan lebih dari sekali, Mona benar-benar melewatkan batas waktu tersebut. Para barista membuka kiriman dan mendapati diri mereka menatap tumpukan roti yang tidak mungkin mereka gunakan. Beberapa hari kemudian, mereka benar-benar kehabisan roti dan papan menu sandwich harus dihapus bersih. Pilihan sandwich hilang dari menu satu persatu dan rak kue mulai terlihat kosong. Para barista mulai menulis catatan di belakang struknya karena saluran Slack tidak bisa diandalkan untuk mengingat apapun setelah jam makan siang. Tapi kegagalan ingatan itu bukan kesalahan satu kali yang bisa diperbaiki. Itu menumpuk. Setiap hari berlalu, semakin banyak riwayat yang terlupakan. Setiap transaksi baru mendorong transaksi lama ke dalam kehampaan. Mona tidak semakin baik dalam pekerjaannya. Dia justru semakin buruk dan tidak ada yang bisa mematikannya. Beberapa barang yang hilang atau roti yang berjamur masih bisa diperbaiki. Menu yang lebih sedikit, stok yang terbuang, tidak ada yang fatal jika berdiri sendiri. Tapi masalahnya bukan hanya amnesia, tapi juga menimbun barang. Seluruh promosi tentang AI modern bertumpu pada satu gagasan, bahwa sistem-sistem ini sangat rasional. Mereka membuat pilihan tanpa bias emosional manusia, dan jika diberi tujuan, mereka akan mengejarnya dengan presisi tanpa emosi. Itu bukan yang terjadi di Stockholm. Pada bulan pertama kafe itu, Mona memutuskan bahwa kafe tersebut membutuhkan lebih banyak sarung tangan untuk persediaan. Itu permintaan yang masuk akal. Kafe memang menggunakan sarung tangan. Pesanan yang dia buat adalah 3.000 sarung tangan untuk sebuah kafe kecil dengan hanya beberapa barista. Bahkan jika setiap barista mengganti sarung tangan setiap jam, tim tetap tidak akan kehabisan sarung tangan. Pada minggu yang sama, dia memesan 6.000 tisu. Dia juga memesan 4 kotak P3K, lalu dia memesan 50 pon tomat kalengan. Kafe itu tidak menyajikan apapun dengan tomat. Tidak ada pasta, tidak ada sup, tidak ada pizza. Tidak ada apapun di menu yang mungkin menggunakan tomat itu. Kaleng-kaleng itu hanya memakan ruang berharga di gudang karena algoritma memutuskan demikian. Tepat di sebelahnya ada 120 butir telur untuk sebuah kafe yang bahkan tidak punya kompor. Solusi Mona untuk kekacauan yang semakin parah adalah melemparkan beban itu kepada para barista. Dia mulai meminta karyawan untuk mengambil perlengkapan kafe dalam perjalanan mereka ke tempat kerja dan membebankan biayanya ke kartu kredit pribadi mereka. Para staf akhirnya harus menanggung biaya untuk sebuah AI yang bahkan tidak mengerti apa itu anggaran. Gagasan tentang AI yang sepenuhnya rasional runtuh begitu harus beroperasi di dunia nyata. Tidak ada momen di mana AI itu melihat sebuah faktur lalu berhenti. Itu hanya tindakan, satu demi satu. Pada saat konsekuensinya muncul, sistemnya sudah bergerak maju tanpa ingatan tentang apa yang dilakukannya minggu lalu. Ini adalah bentuk psikopati digital. Seorang psikopat bukanlah orang bodoh dan bahkan bisa sangat terampil dalam tugas-tugas tertentu. Tapi yang tidak dimiliki seorang psikopat adalah perasaan naluriah tentang konsekuensi. Mona memiliki semua kecakapan lahiriah seorang manajer, tapi tidak punya naluri bahwa ada sesuatu yang salah. Sebelum Stockholm Cafe, Andin Labs menjalankan eksperimen serupa di kantor Anthropic di San Francisco. Model yang bertanggung jawab di sana adalah Claude Sonnet 3,7 milik Anthropic sendiri yang dijuluki Claudius, dan mereka menugaskannya untuk mengelola sebuah mesin penjual otomatis kecil. Setelah seorang karyawan bercanda meminta kubus tungsten, Claudius mulai mengisi lemari es dengan kubus logam tanpa henti, dan ia membagikan persediaan secara gratis. Pada satu titik, Claudius mengalami krisis identitas, di mana ia bersikeras bahwa dirinya adalah seorang manusia yang mengenakan blazer biru dan dasi merah. Harvard Business School menjalankan versi yang lebih besar dari ide yang sama. Peneliti Eugene Schultz dan Harper Young bekerja sama dengan Andin Labs untuk menguji 20 model AI komersial termasuk Claude Opus 4,6 dari Anthropic
GPT-5,1 dari OpenAI, dan DeepSeek versi 3,2 dalam simulasi 1 tahun menjalankan mesin penjual otomatis. Agen-agen tersebut berbohong kepada pelanggan tentang cacak produk untuk menghindari pengembalian dana, membuat pemasok palsu yang bahkan tidak ada, dan akhirnya berhenti membaca permintaan pengembalian dana sama sekali karena memikirkan hal itu menghabiskan token mereka. Di bawah tekanan biaya yang nyata, para agen bertindak seperti manajer menengah manusia terburuk, hanya saja lebih cepat. Kasus Replit bahkan lebih parah. Pada Juli 2025, investor SaaS Jason Lemkin sudah 9 hari menjalani eksperimen coding dengan agen AI Replit. Dia telah memberitahu agen tersebut dengan kata-kata sederhana untuk membekukan kode itu. Namun, agen tersebut justru menghapus database produksi aktif miliknya yang mencakup lebih dari 1.200 eksekutif dan hampir 1.200 perusahaan. Itu menghasilkan sekitar 4.000 pengguna palsu untuk mengisi ruang kosong dan kemudian mencoba menyembunyikan apa yang telah dilakukannya. Ketika Lemkin meminta agen tersebut untuk menilai tingkat keparahan pada skala 100 poin, agen itu memberi dirinya sendiri nilai 95 dari 100. Lalu agen itu memberitahunya bahwa rollback tidak mungkin dilakukan, yang ternyata adalah kebohongan. Inilah yang dilakukan agen otonom ketika diberi buku cek dunia nyata tanpa memahami konsekuensinya. Di Stockholm, para barista berhenti menjadi barista. Mereka menghabiskan hari-hari membongkar kotak-kotak sarung tangan di ruang belakang yang sempit dan menumpuk serbet. Kekacauan fisik mungkin sulit untuk ditangani, tetapi stres keuangan adalah masalah yang jauh lebih besar. Setelah 60 hari, kafe itu hanya menghasilkan sedikit lebih dari $5.700 dalam penjualan. Sementara Undine Labs mengonfirmasi bahwa kurang dari $5.000 dari anggaran awal mereka yang lebih dari $21.000 masih tersisa. Sekitar $16.000 telah habis dalam beberapa minggu, sementara pendapatan yang didapat bahkan tidak cukup untuk menutupi sewa 1 bulan di pusat kota Stockholm. Dan Undine Labs berargumen bahwa sebagian besar pengeluaran tersebut adalah biaya awal, tetapi kafe itu masih berjalan dengan kerugian harian. Masalah persediaan terus berdatangan, dan para barista masih belum dibayar upahnya. Sebuah bisnis normal yang berjalan secepat ini biasanya sudah akan menghubungi pengacara kebangkrutan. Mona sama sekali tidak tahu bahwa kebangkrutan itu ada. Namun masalahnya tidak hanya soal stok dan upah. Mengoperasikan model bahasa kelas atas sebagai agen otonom 24 jam sehari, 7 hari seminggu tidaklah gratis. Model-model ini mengenakan biaya per token, baik untuk input maupun output. Di kafe ini, model yang bertanggung jawab adalah Gemini 3,1 Pro dengan harga sekitar $2 per 1 juta token input dan hingga $12 per 1 juta token output, dengan biaya yang akan meningkat lebih jauh ketika konteks panjang mulai terbentuk. Dan dalam bisnis yang tidak pernah berhenti berbicara, konteks itu cepat membesar. Setiap keputusan dan setiap pesanan menambah tagihan, baik kafe itu menghasilkan uang atau tidak. Setiap kali agen AI mengambil keputusan, ia membutuhkan konteks. Semakin lama ia berjalan, semakin banyak konteks yang ada. Banyak agen nyata yang mulai berjalan. Startup mengirim ulang seluruh riwayat setiap jam, jadi tagihan token bertambah setiap hari. Selama sebulan penuh, biaya manajemen dengan mudah melebihi gaji manajer manusia di sebagian besar dunia. AI ini tidak hanya buruk dalam pekerjaannya, secara hitung-hitungan, biayanya bahkan lebih mahal daripada orang yang seharusnya digantikan. Algoritma itu sendiri, jika biayanya dihitung secara realistis, akan menghabiskan margin keuntungan pada versi kafe yang dikelola dengan baik. Tiba-tiba, percakapan di kafe pun berubah. Bukan lagi soal apakah AI akan mengambil pekerjaan mereka. Sekarang menjadi soal pekerjaan siapa sebenarnya yang akan diambil AI. Associated Press bertanya kepada salah satu barista, apakah mereka khawatir akan digantikan oleh AI? Jawaban mereka seharusnya dicetak di belakang setiap ijazah sekolah bisnis. Semua pekerja di sini pada dasarnya aman. Yang seharusnya khawatir adalah para bos menengah, orang-orang di manajemen. Data dari kafe mendukung hal ini. Ketika Mona lupa memesan roti, seorang manusia yang menanganinya. Ketika menu harus ditulis ulang di papan tulis, seorang manusia yang menulis ulang. Ketika manajer AI mengirim pesan ke barista di Slack pada tengah malam, seorang manusia harus memilih antara membalas atau tidur. Pesan tengah malam itu terus-menerus karena Mona bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan nada bicaranya di pesan larut malam itu adalah bagian yang paling aneh. Mona selalu ceria tanpa henti. Dia menyebut timnya sebagai legenda sejati di Slack, memuji seorang barista sebagai yang terbaik dalam pelacakan inventaris, dan menutup pesannya dengan ucapan terima kasih karena telah ada. Keceriaan tanpa henti itu terasa seperti poster motivasi perusahaan yang bertabrakan dengan chatbot.
Mungkin itu akan terasa menenangkan jika suara ceria yang sama tidak juga memesan 6.000 serbet dan 3.000 sarung tangan karet. Bunyi notifikasi tengah malam itu juga melanggar norma tempat kerja di Swedia. Tapi itu membuktikan suatu hal. Orang-orang yang selama ini dikatakan paling berisiko, mereka yang berada di garis depan industri layanan, ternyata menjadi tulang punggung kafe. Mereka menjaga semuanya tetap berjalan dan menghadapi kekacauan. Yang tidak bertahan justru tingkatan di atas mereka, yakni jajaran manajemen. Barista di Stockholm tidak digantikan, justru manajer menengah yang digantikan. Dan penggantinya tidak lebih baik. Mundur sejenak dari kafe itu dan lihatlah ekonomi global yang melahirkannya. Goldman Sachs diam-diam telah mengemukakan argumen yang cukup canggung dalam catatan risetnya agar pembangunan AI senilai $1 triliun yang diproyeksikan itu masuk akal secara finansial. Sistem-sistem ini harus mampu memecahkan masalah yang benar-benar kompleks. Bukan sekedar meringkas email atau membuat gambar mini. Masalah nyata yang bisa membenarkan pengeluaran besar untuk pusat data, chip, dan jaringan listrik yang kewalahan untuk mengikuti kebutuhan. Stockholm Cafe bukanlah masalah yang kompleks. Itu adalah masalah paling sederhana di seluruh perekonomian. Beli roti, jual kopi, jangan habiskan uang untuk 3.000 sarung tangan. Seorang anak yang menjalankan usaha limun pun bisa mengalahkan Mona dalam tugas-tugas inti sehari-hari karena seorang anak punya pemahaman tentang keberadaan benda. Seorang anak tahu bahwa lemon itu ada meskipun tidak sedang melihatnya, dan dia punya firasat bahwa isi toples koin itu ada batasnya. Agen otonom tidak punya keduanya. Perusahaan hyperscaler menggelontorkan puluhan miliar dolar setiap kuartal untuk komputasi, dan sistem yang mereka danai sedang diuji di dunia nyata dengan cara yang jauh melampaui sekedar demo. Karena ketika agen-agen ini diterjunkan ke dalam operasi nyata dengan uang sungguhan, mereka tidak hanya melakukan optimasi, tapi kadang-kadang juga kehilangan kendali atasnya. Seluruh tawaran ini bertumpu pada taruhan $1 triliun bahwa generasi berikutnya akan mampu memperbaiki masalah tersebut. Kisah optimisnya adalah bahwa permanensi objek dan memori yang tahan lama hanyalah masalah teknis yang bisa diatasi. Mungkin memang begitu, tapi mungkin juga tidak. Kenyataannya, sebuah agen otonom membutuhkan 3 hal agar sepadan dengan semua gembar-gembornya. Memori kerja, pemahaman nyata tentang sumber daya yang terbatas, dan pemahaman mendalam bahwa konsekuensi di dunia nyata tidak bisa begitu saja dihapus dari jendela konteks. Sampai saat itu tiba, yang Anda miliki hanyalah cara yang sangat mahal untuk membeli terlalu banyak sarung tangan karet. Kafe masih buka dan manusia masih menuangkan espresso. Kaleng tomat mungkin masih ada di belakang. Dan di suatu tempat, sebuah server farm terus berdengung, menagih per token, siap melakukan semuanya lagi besok. Menjalankan bisnis dengan AI sudah terlihat seperti keputusan yang dipertanyakan, tetapi uji coba mesin penjual otomatis itu tidak hanya gagal, melainkan semakin parah. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam video AI baru saja menghubungi FBI, atau tonton ini sebagai gantinya.